Kenapa ya? Udah mati. Mesin cuci LG ya, ini kemarin ngebul. Sekarang kita cek apakah masih mau muter ya. Ini kalaupun muter pasti kasar banget ini suaranya nih. Kita cek ya, masih hidup ternyata ya. Nah, itu masih muter ya. Coba kita cek kondisi bearing. Kita matikan dulu. Setelah kita cek ya kondisinya. Nah, ini ada opak ini. Tapi enggak terlalu parah sebenarnya. Tapi ya mungkin karena beban berat jadi dia terlalu panas. Nanti kita cek, kita lihat kondisi bearing ya. Ini oplak ini, tapi harusnya nggak sampai ngebul. Ini mungkin karena forsil ya, kerjaannya penuh jadi panas. Nah, ini mesin gedalanya ngebul ya, langsung kita bongkar aja. Kita cek kemungkinan bearing atau segitiga, langsung kita bongkar ini. Kita bongkar semua ya, kita lihat kondisi bearing dan segitiganya. Langsung kita lihat bagian belakang. Buka dinamo ya, biasanya kalau ngebul itu seal bocor. Seal bocor biasanya karena bearing rusak. Langsung kita buka, kita lihat dinamonya apakah ada bekas air. Bekasnya ya, ini bekas airnya ke sini. Jadi ini ngebul gulungannya, makanya keluar asap. Langsung kita bongkar, kita cek bearing dalam. Ini bearing kemungkinan rusak sama seal ini ya. Setelah bagian belakang, langsung bagian depan ya. Rem pump kita buka ini, terus ini karet, habis karet ya, mengunci karetnya. Kita buka bagian ini ya, baut ini sama ini. Kita angkat modul dulu, baru cover depan ya. Di sini baru cover depan, kita bongkar semua. Langsung kita bongkar ya, ini beratnya. Habis ini kita buka ini ya, shock breaker, lalu kita angkat ya. Ini kita cabut dulu water level, selang, baru kita angkat, kita bongkar drumnya. Nanti kita kasih kunci shock 13, masukin ke belakangnya ya. Nah, belakangnya baru kita congkel ya bagian sini. Nah, ini juga sama, kita kasih kunci shock 13 nih di belakangnya. Nah, itu kunci shocknya di belakangnya ya, kelihatan ya. Baru kita congkel juga dari sini. Nah, untuk yang belakang kita bukanya yang sisi bawah ya. Kalau sisi atas susah, sisi bawah kita buka. Kita copot ya. Baru kita angkat drumnya. Angkat drumnya, langsung kita buka aja bautnya. Kita lihat kondisi bearingnya ya. Tinggal kita buka aja pakai kunci 10 ya. Kita buka, kita angkat, kita steam. Sudah kita buka bautnya, langsung kita angkat ya. Kita lihat segitiganya. Nah, ini tinggal kita tarik drumnya. Lepas ini kan susah ya, ini kita kasih tutorialnya. Ini kita gedor ke bawah. Nah, caranya kita pasang murnya dulu di situ, baru kita gedor ke bawah ya. Nah, ini kita pasang murnya, baru nanti kita gedor di jalan ya. Kita gedor di tempat yang keras. Baru kita buka ya.
sebelum kita copot bearingnya, kita cuci ya, langsung kita congkel aja silnya. Nah, ini bearingnya ini kena ini. Nah ini kocak ya. Nah ini silnya ini bocor jadinya. Oh ini pernya ini enggak ada. Nah ini caranya kita pakai kunci shock 17, langsung kita gedor aja ya. Jadi harus gede ini palanya, jadi gampang nanti. Langsung kita buka bearingnya ya, kemakan. Caranya ini kita ganti segitiganya. Ini kita ketok dulu ya, baru kita pakai open impact. Nah baru kita pakai open impact ya. Ya. Nah, yang lain juga sama ya, ketok dulu baru pakai open impact karena ini keras, masih ada lem kalau baru. Setelah kita buka baut, kita ketok ya. Jadi nanti naik ke sisi kiniannya. Nah, ini ya. Jadi dia naik sendiri. Kalau kita ketok dari sini ketok, dia naik sendiri ya. Udah ya, ini tinggal kita cuci sekali lagi baru kita ganti bearing. Bearing sama segitiga. Sebelum kita pasang drum ya, segitiga bearing, kita cek dulu trap pumpnya. Sekalian kita bersihin ya, kita buka ini baut ini sama ini, baru kita geser ke belakang ya. Kita tarik ke belakang, kita buka kabelnya. Baru kita lepas tram pumpnya ya, kita lihat kondisinya. Nah ini caranya, kita tekan bagian ini ya, dan ini kita tekan, baru kita putar. Nah ini kita tekan, kita putar. Nah kita lihat tram pumpnya masih lumayan bagus ini. Ini udah kocak, jadi biar aman kita ganti. Nah ini udah kita cek ya, ini kocak sini, ini yang baru ya, ini enggak ada. Ini karetnya yang lama kita ambil, kita pasang ke sini. Nah, baru ini kita pasang. Nah ini ya, langsung kita pasang. Caranya ini ya, nah, lurus ya, lurus, tinggal kita putar. Nah ini udah rapat, langsung kita pasang ke bodi, baru kita pasang selangnya. Langsung kita pasang aja ya, caranya tinggal masukin, nah kita dorong, nah tinggal kita baut aja. Nah sebelum kita pasang drum, kita pasang dulu ya selangnya. Nah tinggal kita masukin aja selangnya dari sini. Nah baru ini kita masukin ke sisi sini. Nah baru kita pasang ya, kita pasang selangnya. Baru kita pasang ini tram pump yang baru. Nah ini ada tandanya ya. Nah tinggal klemnya kita turunin, ini selang buangnya kita keluarin ya. Nah habis ini kita pasang bearing ya, kita pasang bearingnya ya. Ini karena bearing lamanya ini asnya udah kemakan bagian sini. Ini yang bikin cepet rusak bearing ini ya. Jadi dia yang muter besinya, bukan pelor di bearing. Ini langsung kita ganti aja ini bearing. Nah segitiganya, nah, caranya tinggal kita pasang ke drum.
caranya tinggal kita pasang aja nih guys. Nah ini kita lurusin satu-satu, baru nanti kita pasang bautnya. Ya kita pasang dulu bautnya satu persatu, baru nanti kita ratain. Nah ini rata ya, ini posisi rata. Juga ya, ini posisi rata ya. Ini rata, kita ratain bagian sini. Nah, tinggal ini ya, nanti kalau udah rata semua baru kita kencengin pakai alat. Sebenarnya pakai kunci T juga cukup ya, kalau nggak ada obeng empek kunci T cukup. Nah ini udah rata ya, di posisi rata, tinggal kita pasang segitiga. Selanjutnya kita pasang bearing ya. Ini untuk bearing bagian belakang pakai 6205 ya. Nah ini 6205, kelihatan ya. Nah, ini 6205 untuk bearing dalamnya pakai 6206. 6206, ini 6205 ya. Langsung kita pasang, caranya tinggal kita pasang, nanti kita top pelan-pelan. Nah ini ya, kita pasang. Langsung kita pasang. Mukulnya sisi-sisi pinggir ya. Nah ini kalau ini biar lebih aman kasih bearing bekas buat mukulnya.
udah rata, udah aman, tinggal bearing dalam. Untuk bearing dalamnya 6206 ya, langsung kita pasang. Nah ini pakai bearing bekasnya buat ngukulnya. Pakai bearing yang rusaknya buat mukul, jangan sampai kena bagian sini, jadi sininya, pinggirnya yang dipukul. Selanjutnya seal ya, ini sealnya karena udah rusak nih, mati, kita ganti yang baru. Nah masangnya tinggal kita ketok dikit aja. Ya ini posisi ini di luar ya. Ini ya, ini di luar. Nah, bisa kita pakai bekasnya buat mukul ya. Udah rata ya, udah aman, tinggal kita pasang segitiganya ke sini. Untuk segitiganya ya udah kita ganti tadi, kita tengkurupin dulu. Biasanya kalau ini ngepres bisa kita tracker ke atas pakai bautnya. Ini coba kita pasang dulu. Biasanya kan ini masuknya ya. Nah ini nanti kita kasih ring ya, balik lagi pakai bearing lamanya, bisa kita gunakan untuk narik ya. Ini kan nggak naik ya, kita gunakan bearing lamanya, kita pasang, baru nanti kita kencengin, nanti naik ya, dikit-dikit nanti kita naikin lagi. Nah, biasanya kalau baru emang susah naiknya. Nah ini udah mentok, kita lihat apakah udah tinggi ya. Nah ini masih kurang ya, kita tambah ring lagi di atasnya. Nah ini kita cari ring yang agak tebal ya, biar bisa lebih tinggi lagi, karena kita adanya ini kunci yang ada di mesin cuci. Nah kita kasih ring pakai ini. Nah kita pakai ring ya. Nah ini baru nanti kita kencengin lagi. Ini kita kencengin ya.
masang itu tadi ya, bearing ke segitiga. Sekarang kita baut drumnya, tinggal kita kasih tatakan aja. Jadi kita gunakan barang-barang mesin cuci itu sendiri ya, untuk ngereker, untuk apa ya. Ini tinggal kita kasih tatakan ini, kita taruh kebalik, kita baut, kita pasang ya. Udah, tinggal kita baut aja. Tinggal kita kencengin pakai kunci T aja ya, jangan pakai obeng impact, gampang rusak soalnya. Nah udah ya, baru kita baut semua. Nah, setelah atas baru kita pasang shock breaker ya. Ini caranya, tinggal kita tarik aja ke bawah. Kita pasang shock breakernya ya. Terus isi sini ya, sama caranya, tinggal masukin aja. Baru ini ya, ini tinggal kita kencengin pelan-pelannya. Ya, tinggal kita pasang covernya. Atas dulu ya. Nah ini udah nggak ada oblak, nah halus ya. Baru kita pasang depan. Shock breaker kita pasang pemberat ya, tinggal baut-baut aja, jadi nggak perlu detail, gampang. Yang susah masang segitiga sama bearing emang. Kalau ini tinggal pasang baut. Nah yang ada tulisannya ini di atas, yang ada cowakannya ini di bawah ya. Jadi tinggal pasang baut aja, udah gampang.
Setelah kita pasang pemberat, sekarang kita pasang selang-selangnya ya. Nah, ini tinggal kita masukin aja ke sini klemnya ya. Ini udah kita pasang. Ini selang udah ya. Udah kita baut, tinggal kita pasang cover depan. Ini dulu baru cover ini ya. Setelah kita baut semua ini ya, baru kita pasang modulnya. Nah, untuk ini masuk sini ya posisinya, jangan sampai miring, masuk sini ya. Ini masuk, jadi nanti pas bautnya. Nah, tinggal kita masukin aja kabelnya. Udah tinggal kita masuk, kita baut di belakang satu sama sini ya. Modul kita pasang ya, baru kita pasang ini, baut satu dulu, baru ini. Nah, ini baru nanti kita pasang gasket. Selanjutnya ini udah ya semua, tinggal pasang karetnya ya. Caranya kita rapikan dulu karetnya. Karet baru ini tinggal aja. Kita tahan pakai kaki. Udah ya, aman ya. Nah, udah selesai, sekarang tinggal kita rapikan bagian belakang, baru kita tes ya. Bekas bocornya udah kita ganti seal, sekarang kita bersihkan, baru kita pasang dinamonya. Langsung kita pasang kabelnya ya. Nah, ini kabelnya. Yang ada besinya ini ya, 1, 2, 3.
selesai, tinggal kita tes. Oke, udah selesai semua, tinggal kita tes aja ya. Ini langsung kita tes, kita lihat suaranya apakah halus. Nah ini ya, udah halus karena pinggir jalan ya, nggak kedengeran suaranya halus. Udah aman, tinggal kita pasang di dalam, nanti kita tes lagi. Ini udah kita rapikan, langsung kita tes spin ya. Kita dengarkan suaranya. Nah ini udah ya, spin, suaranya udah halus tuh, udah nggak kedengeran.